Agar tercapai Indonesia Emas di tahun 2045, pentingnya menyiapkan generasi balita yang cerdas agar tidak stunting. Ketua TPPKK Kota Kediri, Ferry Silviana Abdullah Abu Bakar memberikan arahan terkait upaya penurunan stunting di Kota Kediri. Arahan itu disampaikan saat membuka acara pemberdayaan kelompok masyarakat. Dalam rangka percepatan penurunan stunting dan penguatan penyelenggaraan Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dahsat di Kampung KB tahap 2. Acara dilaksanakan di ruang pertemuan kantor DP3AP2KB, Kamis 19 Oktober 2023. Kegiatan ini diikuti 50 peserta dari kader pengelola Dahsat dan keluarga beresiko stunting. Turut hadir Kepala DP3AP2KB Kota Kediri Sumedi dan tamu undangan lainnya. Dalam laporannya, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri, Sumedi, menjelaskan tujuan kegiatan sosialisasi penguatan penyelenggaraan Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dahsat di Kampung KB ini sebagai salah satu upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting. Kami ucapkan selamat datang di ruang pertemuan DP3A P2KB Kota Kediri dalam acara pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan stunting dan penguatan penyelenggaraan dahsyat di Kampung KB tahap 2 DP3A P2KB Kota Kediri tahun 2023 ya, oleh Bapak Kepala DP3A P2KB Kota Kediri. Kepada yang terhormat Bapak Sumedi SKM MM disilakan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa Allah taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya Allah ya Razak yang maha memberi rezeki, karuniakanlah rezekimu kepada kami, terutama kepada masyarakat Kota Kediri yang masih berjuang bergelut mengatasi kemiskinan. Mereka adalah keluarga-keluarga miskin ekstrim. Tingkatkanlah kesejahteraan mereka agar bisa hidup untuk memimpin bangsa ini menuju negeri yang baldatun thayyibatun barakun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala DP3A P2KB Kota Kediri kepada yang terhormat Bapak Sumedi SKM MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tentang peran PKK dalam percepatan penurunan stunting dari bunda, kemudian pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga beresiko stunting. Kemudian juga ada penjelasan tentang pentingnya gizi dalam pencegahan stunting pada keluarga beresiko stunting. Kemudian menjelaskan penyajian menu gizi seimbang dalam percepatan penurunan stunting. Dalam kegiatan ini kita diikuti sekitar 50 orang bunda. Ini dari Bapeda juga ada, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, kemudian dari bagian pemerintah juga kita undang, kemudian keluarga beresiko stunting juga kita undang.
ada juga yang dari PKK juga kita undang sebanyak 20 orang. Terus dari pengelola dasar kita undang semuanya, mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan ilmu dari pakar-pakar kita, dari narasumber, sehingga pelunas tadi kita Kediri akan semakin cepat kita turunkan. Dan apa yang kita cita-citakan tahun 2045 generasi emas, yaitu generasi yang berbahagia, generasi yang berbahagia dan bebas daripada kemiskinan dan kebodohan. Mudah-mudahan tercapai. Mungkin itu aja yang saya lakukan. Mungkin saya mohon perkenan juga untuk memberikan pengarahan sekaligus untuk membuka acara ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Kediri, Ferry Silviana Abdullah Abu Bakar, mengatakan berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kota Kediri bersama TPPKK untuk menekan stunting. Mulai dari audit stunting, PMT yang terukur di setiap posyandu, dan makan bersama di posyandu. Pemkot Kediri bersama PKK juga terus mengedukasi masyarakat untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak. Kemudian juga memberikan makanan bergizi kepada anak, sebab 1000 hari pertama kehidupan ini sangat menentukan. Wanita yang populer disapa Bunda V ini juga menitipkan pesan untuk para kader di Kota Kediri, utamanya agar para kader ini terus mengupgrade ilmunya. Saat ini ilmu kesehatan terus berkembang, kader harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Yang dinanti-nanti, ya Bu ya. Sok akeh lali ya dari penungso niku nggih, padha kali kula. Tadi saya nyanyi Indonesia Raya, pikiran saya enggak di sini Bu. Pikiran saya seliweran sumpek tiap hari sosial media saya, Instagram saya yang seliweran beritanya Palestina. Enggak apa-apa sayang. Enggak apa-apa, ada yang sakit. Kalau jatuh putranya ditanya ada yang sakit mana ya Bu? Oke. Tiap hari beritanya seliweran saudara-saudara kita di sana sedang koyok urut ngenteni nyawone kapan arepe dicabut. Rinding saya Bu ya Allah. Sumpek beritanya kayak anak-anak kecil balita semuanya meninggal. Allahu Akbar. Kita pagi ini hidup di Kediri yang aman, tentram. Mereka boro-boro. Itu syukur nikmat sama Allah ya Bu ya. Kadang kita lupa. Mereka yang di sana nggak tahu. Jangankan besok iki kok jek urip ora gak ero. Rumah sakit semuanya dibom, dihancurkan. Di sana ada orang-orang yang nggak berdaya. Wes kiko sing ngetong Gusti Allah. Kita di sini nggak bisa apa-apa, cuma bisa bantu doa kalau habis sholat untuk saudara-saudara kita yang di sana. Gak iso bantu nyumbang duit, bantu doa. Ya, semoga Allah merahmati, menolong mereka semua. Amin, amin ya Rob. Ibu-ibu semua, pagi hari ini terus nih Dinas Kesehatan, Dinasnya Pak Medi ini dapat PR dari pemerintah. PR-nya kengen apa Bu? Niku balik meneh sing jenenge setontang, setanting niku. Nggih to? Nggih, zaman awake dhewe cilik koyo mboten nate krungu nggih Bu. Kalau ada yang pendek itu biasanya kelainan itu kita menyebutnya kerdil, cebol nggih. Nek gak nate krungu basa setontang setanting niku wae. Basa kula sing PKK niku 10 tahun PR-e nek rapat kali napa Bu Jokowi kali ketua PKK setanting maneh. Rupanya semakin ilmu kesehatan makin maju, hal-hal lain yang kita nggak tahu itu bisa diukur ibu-ibu. Ya, itu bisa diukur. Enten niku peringkat kecerdasan IQ se-ASEAN atau se-Asia Tenggara saya lupa. Indonesia nomor 10, sing 11 Timur Leste. Jenengan bayangin. Saya punya di handphone tapi nggak bisa ditayangin di sini. Lah kok ranking 11 sih lho? Sak negara niku
diukur. Katanya 2045 Pak Medi ngendikan Indonesia emas. Indonesia emas pengine. Kenapa kok Indonesia emas, Bu? Jenengan ngertos. Tek nopo? Napa? Pripun? 100 tahun merdeka. Sanes niku. Nggih. Tapi pada tahun itu diprediksi Indonesia itu punya bonus demografi. Pada puncaknya mayoritas penduduk Indonesia itu adalah usia produktif. Cak nom-nom sing urip teng taun niku. Lah nek ket saiki cilike kuwi stunting. Lah nek taun niku lak ra sida panen Indonesia emas. Nggih to? Mboten sida. Ngoten lho. Makanya itu diselesaikan dari sekarang. Gitu ibu-ibu, kenapa kok dadakno kudu napa? Nggak ada gagal tumbuh, nggak ada. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah balita-balita yang cerdas, gitu. Lah Pak Habibie ini kok nggih pendek, ngomong nggih stunting. Stunting mboten? Mboten. Ancene pendek Pak Habibie. Mosok kon ngodot sak 2 meter dhuwure. Lah piyambake pinter cerdas. Hati-hati juga dengan titik-titik stunting. Karena kadang bukan ranah kita juga, ada yang sudah bukan ranah kita. Ranahnya kader, nek teng Posyandu niku grafiknya kok nganu to Mbak? Flat. Boten mudah, hati-hati. Biasanya balita-balita itu malah grafiknya niku lurus niku nek pun maem. Nek dereng maem gampang diselesaikan. Harus dicek ASI apa tidak, eksklusif apa enggak. Kalau ASI eksklusif mau gampang wis. Teknik penyusunya pasti tidak tepat. Karek bener nih. Nek di interview ASI eksklusif Ibu tidak sadur susu formula lah itu rada angel. Rada angel. Kenapa? Karena dia minum susu formula. Minum susu formula itu bayi ke kenyang. Kenyangnya mimpi ASI kali susu formula sami nopo mboten? Mboten. Susu formula itu tahan di perut lama. Dia membuat kenyang lama. Kenapa? Bedanya sama ASI. Nek ASI apa yo gak wareg. Wareg. Tapi ASI terserap sempurna. Sehingga bayi mudah lapar. Nek bayi susu formula dikek sak botol wareg mengke suwi dene nyuwun dot malih. Sehingga apa? Mergo wareg nyusu ibuke males. Nyusu ibuke males. Payudara perempuan kalau tidak disusui, kalau tidak disusu, tidak dihisap, maka dia produksinya juga berkurang. Pun niku munyer terus persoalannya dari situ. Makanya kenapa saya sampai sekolah Bu, saya jadi konselor laktasi. Jadi nek teng lapangan niku kunjungan ibu hamil resiko tinggi, gak usah golek-golek konselor laktasi. Saya bisa langsung ngomong sama warga yang punya persoalan. Masalah iki, solusine iki. Sesuk dicek meneh, kula mara mriko. Dok kula ngoten niku, nggih mboten usah mara-mara teng Bulurah barang. Ning Bukader, nggih to. Kula langsung makon teng griyane. Itu Bu, kenapa? Yang kedua yang saya paling benci adalah ketidaktahuan ibu ini akan perkara wau niku ASI yang sebetulnya itu cukup malih dadi susu formula niku napa Bu? Lingkaran setan untuk ekonomi keluarga. Pemahamannya kudu susu formula ben anakku lemu, anakku pinter, enek DHA, susune larang-larangan. Susune anakku apa ya? Oh, laktogen ini SGM gak keren. Ada nggak yang kayak gitu? Ada Bu. Susu formula itu adu gengsi. Padahal di sini orang jelas. Jadi hati-hati ibu hamil, ibu-ibu harus meyakinkan ibu kader itu, loh, Bu warga itu mengharapkan datang ke Posyandu, itu Bu kadernya itu
bisa menyuluhi mereka. Makanya saya selalu bilang sama kepala dinas kesehatan, kepala dinas yang berhubungan dengan kader-kader, kudu di-upgrade terus ilmunya, karena ilmu berkembang, ilmu kesehatan itu berkembang begitu cepat. Wes ora zaman malah kongkon kui mau susu formula. Warga itu juga pinter-pinter tolak kesehatan, nanti ngadunya ke dokter tan, Bu, dok aku posyandu di sini malah pulang dibawain susu UHT, wafer, donat, kok digegui wong sak Indonesia Raya. Aku mek deg-degan pasti. Iki gegek Kota Kediri, oh gak ora alhamdulillah. Gitu. Iya, karena dokter kan dikit-dikit yang dicolek saya. Laporannya ke Kemenkes kemana-mana ya. Nah, kalau itu hati-hati ya. Jadi warga kita itu mengharapkan servis yang bagus. Dan jangan khawatir ibu-ibu, kalau servisnya bagus, jenengan dipuji wong sak Indonesia. Wah keren Kediri PMT-nya kayak gini. Serius nih, PMT Kediri kayak gini. Ngoten Bu, karbohidrat ada, vitamin sayurannya wortel gini-gini, lauknya ada, protein hewani, buah, keren banget Kota Kediri bisa kayak gini. Ngoten Bu, dan itu saya bilang sih kan, sanes kula jenengan kadere, lo iya, gitu. Itu yang diharapkan, servis itu yang diinginkan oleh warga kita sekarang. Kadere kudu luwih pinter timbang pasiennya, timbang ibu-ibu yang datang ke posyandu. Itu aja Bu, sederhana. Belajar 6 bulan ASI eksklusif, berat badannya baik. 6 bulan berikutnya konsultasi sama ahli gizi. Makannya harus yaitu 3 sama 2, nggak boleh susu formulanya kalah. Malah dikalahkan oleh susu formula. Lah wes makne kalah ya jelas bobotnya lorot. Kan ngoten. Sederhana. Itu saja kok gampang. Seorang ibu harus telaten ngajari makan anaknya. Kok iso 2 tahun urung iso makan. Untune gak enek. Saya mau ngasuh saya datangi warga, ada di kelurahan sini. Itu kan menyedihkan ya Bu ya. Jelas itu stunting karena ketinggalannya sudah jauh ya Bu. Masa orang tahun gigi belum keluar, terantangannya durung. Lah kan sedih kalau itu, padahal ini anak gak cacat. Gitu loh. Itu stunting, gagal tumbuh kembang. Itu ya Bu. Jangan lupa buku pinknya. Kalau posyandu itu buku pink itu kitab suci. Kitab sucinya kesehatan anak itu sampai anak besar itu semua tak simpen Bu. Kalau saya itu rapotnya anak-anak saya. Saya punya datanya, anakku wis vaksin apa durung. Ini wis tak vaksin anakku semuanya waktu kecil. Berat badannya dulu gimana? Saya tak delok meneh. Oh ya Allah, bisa yo apik iki grafike hijau. Senang Bu, itu disimpan yang rapi, itu kenang-kenangan. Nanti kalau dia besar, dia ya guyu dhewe delok, oh bisa iki ngene to posyandu. Iya, itu bukti kalau kita sayang sama putra-putri kita, ngopeni. Gitu loh. Itu jangan hilang. Terus banyak ibu satu lagi. Tak meniki yo. Bu, buku KIA itu penting. Banyak ibu-ibu yang datang ke posyandu ini gak paham baca grafik. Ibu kader harus bisa menjelaskan. Bu, niki wingi Cika lahirnya 3 kilo. Bulan pertama penambahannya harus berapa? 800. Jadi Cika lahir 3 kilo, posyandu pertama harus berapa? 3,8 on. Nek Cika datang ke posyandu ditimbang bobote kok 3,6 berarti kurang. Sudah langsung dijelaskan, Bu niki lho kurang 2 on. Ayo ini ditambahi, kurang kerep ini niki utangnya tambah oke. Posyandu bulan kedua berarti Cika habis 800 habis bulan pertama 800, bulan kedua berapa? 900.
harus dijelaskan satu-satu. Posyandu Cika bulan kedua Cika harus 4,7. Nek 4,7 ae mepet. Lagi kok berarti mau kok niki jenengan utang lho Bu Ron. Niki mengke jenengan kudu genepi. Makin berat. Lah, ya Bu, Ibu kader harus punya kompetensi itu. Itu kompetensi ibu-ibu di pos. Ya, itu tugas Bu kader. Oh, mau ketemu Bu, niki artine angka niki niku. Nggih, Bu. Banyak yang datang ke posyandu nek pokoke nyoba iki. Enek sing malah gak diisi barang. Di posyandu tidak dititiki, jangan isih ngangge kertas transit barang TB, BB. Lah iki terus ilang iki kok nek ora ndak dipindah ning kene. Kan ngoten to, Bu? Itu dulu ikut saya ngene lho kok ngene Bu Yasin. Saya bilang sama teman-teman di Dinkes, nggih Bu itu inovasi. Ya Bu jenenge kudu inovasi nek kaya ngono kuwi. Kok kaya ngono kok inovasi. Ya harus langsung diisi di sini. Dulu biasanya diisi buku grafiknya itu kalau bulan timbang ya Pak Medi. Nah pertanyaan saya, kalau nggak bulan timbang, balita dibawa ke posyandu itu nggak ditimbang kok? Nggak ada toh? Yang bulan, ya memang kudu ngerti monitor. Baik tidaknya tumbuhan itu ya bulan. Wes langsung diisi grafiknya. Ya Bu, itu saja, itu mendasar, itu tugas job desk Bu kader di posyandu yang jelas nyata bisa mengentaskan stunting. Wes itu aja, orang yang mumet-mumet sederhana. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam acara ini menghadirkan narasumber Iswanto dari DP3AP2KB dan Nuzul Dwi Utami dari Persatuan Ahli Gizi Kota Kediri. Pemateri pertama, Iswanto menjelaskan materi tentang penguatan penyelenggaraan Dahsyat. Menurutnya, Dahsyat merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga beresiko stunting yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta atau balita stunting, terutama dari keluarga kurang mampu. Melalui pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk bahan pangan lokal yang dapat dipadukan dengan sumber daya atau kontribusi dari mitra lainnya. Program dan kegiatan lintas sektor. Hal ini disebabkan belum adanya kebijakan dan prosedur tertulis tentang keterlibatan lintas sektor dalam program Kampung KB. Di sisi lain telah banyak program dan kegiatan berbasis desa yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga yang dapat saling bersinergi dengan program Kampung KB. Pada tahun 2020 keluarlah surat edaran Kemendagri yang mentransformasi Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan menjadi gerakan bersama setingkat desa yang dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergen dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dengan seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat. Pada bulan Mei 2022 terbitlah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022. Melalui impres ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dapat berjalan secara lebih optimal. Dalam impres ini terdapat 4 sasaran program Kampung Keluarga Berkualitas, meliputi penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan, perubahan perilaku keluarga, peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga, serta penataan lingkungan keluarga. Sasaran program ini dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga penanggung jawab melalui penyediaan data dan dokumen kependudukan, penguatan advokasi dalam germas dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat, peningkatan akses dan layanan kesehatan, pendampingan dan pelayanan pada keluarga stunting, layanan dan akses pendidikan, layanan jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar. Impres nomor 3 tahun 2022 juga memberikan peran-peran khusus kepada 5 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota
yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berperan dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan Impres. Menteri Dalam Negeri mendorong komitmen gubernur, bupati, dan wali kota serta tim penggerak PKK dalam optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memfasilitasi desa dalam penggunaan dana desa sesuai dengan kewenangan desa. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaksanakan koordinasi perencanaan dan penganggaran program. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berperan dalam pengkoordinasian penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas, fasilitasi teknis penyelenggaraan program, pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berperan dalam penguatan komitmen dalam penyediaan peraturan, sarana prasarana, serta SDM pelayanan publik, fasilitasi tim penggerak PKK, pengorganisasian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas. Penetapan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas dilaksanakan melalui 5 tahapan program dan 8 aksi integrasi dan konvergensi. Pendanaan pelaksanaan Impres ini dibebankan kepada APBN, APBD, APBDes, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan kampung keluarga berkualitas diukur dengan indeks pembangunan keluarga melalui 3 dimensi, yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga yang dilakukan setiap tahun oleh BKKBN. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan optimalisasi kampung keluarga berkualitas dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Sementara pelaporan dilakukan 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu saat diperlukan, yang dilaksanakan secara berjenjang. Pada tingkat lini lapangan, pelaporan dilakukan secara real-time melalui website Kampung Keluarga Berkualitas. Dengan menjalankan amanat Impres nomor 3 tahun 2022 melalui integrasi sesuai dengan Impres nomor 3 tahun 2022 desa dan kelurahan, didukung oleh 13 kementerian dan lembaga juga provinsi dan daerah, diteruskan untuk membentuk kampung keluarga berkualitas di semua desa atau kelurahan Republik Indonesia. Dengan ini mendukung Impres nomor 3 tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas. Saya sebagai Bapak Keputusan Dalam Nasional Badan Pembangunan Nasional siap melaksanakan program kampung keluarga berkualitas. Saya mengikuti Stekna 5 kali mendukung penuh pelaksanaan program kampung keluarga berkualitas. Saya Rita Puspayoga dari jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan siap mendukung pelaksanaan program kampung keluarga berkualitas. Saya Rita Semari, Menteri Sosial Republik Indonesia beserta keluarga besar Kementerian Sosial Republik Indonesia siap mendukung pelaksanaan program kampung keluarga. Terus diberikan makanan secara cuma-cuma, artinya gratis. Sumber pendanaannya bisa dari kelurahan, desa, ada dari CSR dan lain-lain. Dan yang kedua bisa gabungan sosial dan komersial. Yang ketiga murni komersial. Murni komersial artinya gimana Bapak Ibu sekalian? Bahwa untuk yang desil 1 adalah keluarga miskin, ngapunten, itu berarti harus ada bantuan. Tetapi kalau desil 3, 4, 5 itu sudah mampu, berarti sudah ada. Tetapi untuk pola asuhnya yang perlu ditambah dan juga dasar ini bisa hadir, misalkan dari kelurahan tiap hari nanti mau masak menu apa didistribusikan, dan kalau yang komersial itu adalah berbayar, bisa di dalam UPPKA dimasukkan di dalam kegiatan tersebut. Nah,
Pembelajaran baik tentang dasar yang pertama kita contoh-contohkan daerah lain. Yang pertama dengan gotong royong dilakukan di kampung KB Berkah Bersama di Pekanbaru Riau. Beliau sudah sesuai dengan surat edaran, yaitu mempraktekkan segenggam beras setiap rumah. Ini contoh praktek baik yang dilakukan di Riau. 2 butir telur bagi pemilik warung, Rp2.000 bagi warga yang bekerja. Kemudian diberikan kepada KS, selanjutnya diedukasi dan damping untuk mengkonsumsi gizi seimbang. Tabel-tabel yang bisa digunakan untuk memantau. Yang pertama adalah monitoring implementasi dasar, mulai nama bulan 1 sampai bulan 3 itu guna untuk Baduta, Balita, Bumil, dan Busui. Ini ada perkembangan tiap bulannya itu naik berapa bisa diukur melalui tabel. Contoh tabel naik. Yang kedua adalah terkait dengan sosialisasi. Apabila dasar melakukan sosialisasi bisa menggunakan tabel ini. Sasarannya adalah Bumil, Busui, ibu yang memiliki Baduta, Balita yang garis di bawah garis merah. Naik. Nah, ini adalah contoh menu makan dalam 1 bulan selama 3 hari. Misalkan hari pertama itu dikasih telur, dadar, bayam, sup, kelor, jagung. Nah, ini diasumsikan tiap warga sudah mempunyai nasi sudah pasti punya. Ini hanya sayur dan lauknya, betul sekali. Jadi itu sampai dengan contoh menu sampai 30 hari. Nanti mungkin dari 7 ada menu sampai 90 hari bisa di-share di teman-teman sebagai bahan referensi. Berupa MOU pihak pemerintah setempat sampai dengan BUMN atau BUMD, juga internal KKB mulai dari OPD, KB, camat, PKK, ketua kader, bidan sampai dengan masyarakat bisa berperan di dalam dasar. Ini adalah yang terlibat dalam kegiatan yaitu mulai dari pusat sampai dengan tim pendamping keluarga yang ada di kelurahan. Next, pembentukan kelurahan tingkat desa dan kelurahan ini bisa dilakukan nanti ada di teman-teman kita. Next, nah ini adalah peran pemerintah desa, Bu Lurah beliau bisa untuk mengkoordinir dan melaksanakan panitia percepatan stunting desa, memprioritaskan, mendukung, mengoptimalkan desa dalam mendukung penyelenggaraan PPS. Next, ini adalah tim penggerak PKK, perannya Pokja 1 sampai Pokja 4. Pokja 1 nanti bisa masuk di program gotong royong yang tinggal sampai dengan Pokja 4, yaitu program perencanaan sehat. Next, tim penggerak PKK perlu ada sinergi dengan seluruh program pokok PKK. Sinergi dari Pokja 1 sampai 4 tadi ini adalah sinergi yang dapat didorong. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri dan pada materi pertama, kita yakin semuanya pasti bisa untuk membentuk kampung keluarga berkualitas. Dasar dapat dibentuk di semua kelurahan. Perlunya kerjasama. Bagaimana kerjasama yang baik kita ambil. Sementara itu, pemateri kedua Nuzul Dwi Utami dari Persatuan Ahli Gizi Kota Kediri memberikan materi edukasi perbaikan gizi dan konsumsi pangan ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Dalam hal ini, masyarakat akan diberi sosialisasi terkait pangan lokal yang terjangkau, bercita rasa, dan bergizi baik, dan dipadukan dengan berbagai kegiatan kemitraan melalui model pengelolaan sosial, komersial, dan kombinasi. Tugas kesehatan seperti saya. Ya, penjenengan yang
Penjenengan itu kok mau baris, penjenengan itu paling ujung depan. Ya, paling ujung depan. Sing ketua berarti sik yang jenengan. Nggih toh? Nah, kayak tadi itu. Loh, Bu, ini timbangannya gak mudah, anak wis stunting. Wah, sampean muni anak wis stunting, Bu. Sesuk sampean diplet di hati sapa lek? Yang dikerek dulu sama warga, sama masyarakat itu penjenengan, ya, bukan saya, bukan Bu Yuni. Bu Yuni ngoprek tok ya, Bu. Dinas kesehatan tukang ngoprek. Oh iya. Ya, wis sing disatru sing di celantung karo warga itu adalah penjenengan semua. Jadi penjenengan harus siap. Nah, seperti tadi disampaikan, penjenengan ini adalah sebagian adalah kader. Kader itu ilmunya kudu sak dhuwure masyarakat biasa yang bukan kader gitu ya. Jadi makanya harus di refresh terus ya, harus di refresh terus. Ini kebetulan saya dari Dinas Kesehatan juga mengadakan kegiatan ini. Kemudian dari ini BKKBN mengadakan kegiatan yang semuanya itu adalah bareng-bareng. Seperti tadi gambarnya Pak Is yang terakhir itu ya. Ini sekilas cerita saja. Membahas stunting itu sebenarnya sebelum tahun 2005, saya ingat betul karena waktu 2005 itu saya baru pindah ke Kediri. Sebelumnya saya dosen. Ya. Di pendidikan itu sebelum tahun 2005 itu sudah ngomongin masalah stunting. Tapi yang menangani masih wong gizi tok. Wong gizi dhewean. Oh ini ada kasus kayak begini loh, kalau dibiarin ini terus dia jadi stunting. Bagaimana ini wong gizi digeraknya begini. Yo gak ono hasilnya. Akhirnya push gitu ya, kalah. Karena tidak ada faktor pendukung. Kalau sekarang ini karena instruksi presiden, tadi kan ada instruksi presiden, kabeh semua lini harus ikut bergerak menangani stunting ini. Jadi stunting itu saya pindah ke Kediri tahun 2005. Itu sudah beberapa tahun sebelumnya itu sudah bahas stunting. Kemudian kalau sekarang stunting, waduh ya wis bilang tahun ya. baru sekarang dari lini-lini lain itu bergerak bersama. Alhamdulillah ada hasilnya juga. Banyak kasus-kasus stunting yang bisa kita cegah, kita tangani ya, walaupun mungkin enek sing rodok kasep gitu ya. Ya rodok kasep apa? Nek wis luwih saka 2 tahun iku rodok abot banget gitu ya. Karena saya tahu betul bagaimana cara beratnya menangani anak stunting. Ya, saya tadi sempat cerita sama Bu Davi. Itu memang harus ditekankan, pencegahan stunting itu penting. Karena nek kadung jatuh ke arah stunting ya, wong lanang ini sik minggir-minggir ning gone jurang itu dan ditulungi. Lek nyebrang jurang, abot sama dengan stunting. Stunting itu seperti anak yang sudah masuk jurang. Ya, jadi ngangkatnya itu rada abot. Saya benar-benar menangani sendiri. Kalau saya dulu hanya baca teori-teori gitu ya. Saya menangani anak stunting itu 2 tahun. Bukan menangani, saya mendampingi. Saya ngopeni anak stunting. Abot banget, manual dan abot. Ya, dan kebetulan anak stunting itu sudah umur 4 tahun, jadi memang stunting. Gitu ya, bukan resiko untuk stunting, tapi sudah stunting. Saya periksakan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu ternyata semuanya tidak normal. Mulai kotaknya, intelijensinya kurang. Ini bisa dicek kalau mungkin putra-putrinya ada di berbarengan sama cucu saya, cucu ponakan saya itu. Dulu di TK Perwanida. Di TK Perwanida itu kan ada hafalan gitu ya. Ada program hafalan baca surat pendek gitu ya. Teman-temannya itu sudah bisa misalkan Anas dalam waktu sekian hari nanti stok ibunya hafalan itu. Cucu saya itu harus berhari-hari bahkan mingguan untuk bisa menghafalkan. Bahkan angka saja 1 sampai 5 saya itu harus ngajari 2 minggu. Saya ajari sekarang, nanti siang sudah lupa. Warna, oh ini warnanya
gambarnya gini ya, warna-warna pokok itu aja. Pagi saya ajarin, bukan berganti jam atau hari. Setelah urut ada 4 warna itu. Ini warnanya apa, warna apa, warna apa, warna apa. Enak istilah tuh, sudah apik kowe makanan fast food itu. Belum tentu. Fast food itu ada yang bagus. Di Indonesia itu banyak fast food yang bagus. Apa fast food yang bagus? Gado-gado itu fast food. Fast itu artinya bahasa Inggrisnya cepat. Jadi cepat saji. Kan kuah ini sono goreng, kluk gitu. Itu cepat. Tapi kalau junk food itu adalah makanan sampah istilahnya. Bukan sampah terus dimakan, bukan. Tapi makanan itu tidak bagus gitu ya. Jadi junk food istilahnya. Junk food itu adalah makanan yang tidak sehat baik secara komposisinya maupun dari bakterianya juga ini gitu ya, itu yang disebut sebagai junk food ya. Geprekan itu termasuk apa? Junk food. Karena apa? Ya wis sego karo ayam diprok gak ono sayur, gak ono lauk nang batine. Mungkin ada sing ya ditambahin tempe, oke itu lebih bagus. Ditambahin timun seberapakah timunnya itu? Sambil gitu ya. Padahal nanti komposisi sayur itu harus berapa persen? Kalau untuk orang dewasa dari kebutuhannya berapa persen? Piring lagi belah. Nah ini berapa persennya itu dari sayur dan buah untuk orang dewasa. Ya. Oke, ya. Kemudian interaksi makanan. Yang pokok interaksi makanan. Kayak makanan itu jadi campur itu ada ilmunya. Itu bagian gizi ya. Kemudian ada terapi gizi. Ini bagiannya. Jadi nanti misalkan kebetulan kemarin saya juga menyampaikan tentang TDD, tentang tablet tambah darah. Tablet tambah darah itu hati-hati ibu kalau penjenengan nanti bagiannya ngopeni ibu hamil. Penjenengan sudah marini ibu hamil sesuai dengan petunjuk dari puskesmas maupun dinas kesehatan. Oh harus dikasih ini setiap 90 hari harus dikonsumsi sudah benar. Tapi karena edukasinya kurang lengkap, akhirnya gak perlu. Ya, ini interaksi makanan. Ya. Tapi kalau untuk anak-anak stunting itu sebaiknya ada tambahan zinc. Karena zinc itu kelompoknya, ya, partai karo zat besi. Nah, sama-sama mineralnya. Ya. Jadi ada zinc itu adalah butuhnya sedikit, tetapi itu yang memacu semua enzim yang ada di dalam tubuh, sehingga untuk anak-anak pun sangat butuh. Oke, next mbak. Nah ini saya rasa kader juga sangat paham. Jadi usia anak 0 sampai 8 bulan itu makanannya konsistensinya atau bentuknya gitu ya, mulai diberikan bubur kental, makanan lumat ya. Frekuensinya berapa tadi ya? Ada 2 sampai 3 kali. Ini untuk anak 6 sampai 8 bulan. Ya, ini nanti mau di kopi, mau di ini kan ya. Jadi berturut-turut ini mulai dari bentuknya ya, sampai frekuensinya berapa kali diberikan dalam sehari itu sudah ada di jumlahnya itu. Oke, next. Nih. PMT ya, berbahan makan lokal itu diberikan dengan tujuan memperbaiki status gizi anak balita yang menderita gizi kurang. Jadi ini ya ibu-ibu, aku kok bingung toh jian istilahnya enek kurang gizi kurang, terus stunting itu sakjane piye toh, sing genah piye gitu ya. Jadi istilah gizi kurang atau kurang gizi itu sama, tapi kelompoknya kalau penjenengan di posyandu itu yang disebut gizi kurang atau itu ada gizi kurang, ada gizi buruk gitu ya. Diukur itu kalau di penjenengan pakai grafiknya di kitab sucinya tadi. Nah itu kan ada yang ada garis merah, ada warna agak terang, agak hijau. Terus ke atasnya lagi itu kenapa kok terang lagi? Kok orang tambah gelap?
Kalau KMS yang dulu itu kan dari garis merah, titik-titik, terus ke kuning, hijau, tua, berhenti di hijau tua. Nah, karena kesalahan itulah sehingga di Indonesia banyak obesitas, ada yang obesitas, anak-anak obesitas. Ya, karena apa? Wah, hijau berarti semakin hijau semakin baik, sampai enggak lah. Ini kalau yang di terbaru, grafiknya terbaru yang dengan lihat setiap saat di posyandu itu, yang hijau matang itu hanya di tengah. Ya, yang lebih dari itu juga nggak bagus, yang kurang juga nggak bagus. Istilahnya kalau kurang itu min 1 SD sampai min 3 SD, kayak SMP loh ya Bu, SD itu standar deviasi ya. Ini kok anak SD kurang dari min 1 SD berarti belum sekolah. Bukan, SD itu singkatan dari standar deviasi, itu mau statistik sih. Kalau yang di atas itu plus 1 SD, plus 2 SD, plus 3 SD. Terkait pencegahan stunting di Kota Kediri sendiri seperti apa, Bu? Iya, jadi ini pagi ini audiensnya adalah kader-kader KB yang ada di seluruh Kota Kediri. Jadi kader-kader KB itu sekarang fokusnya sudah bukan lagi menginfluence warga untuk mengikuti KB, nggak cuma itu. Sekarang mereka juga difokuskan menjadi kader kesehatan untuk mencegah stunting di kota ini. Upaya yang dilakukan dari Pemkab sendiri, Bu? Upayanya banyak sekali, mulai dari ada audit stunting gitu, anak-anak yang berat badannya itu sudah mulai flattering, itu sudah terjaring tuh oleh Pemkot melalui kader-kader yang ada di lapangan. Lalu mereka nanti seiring dirujuk ke dokter spesialis anak. Belum lagi ada program pemberian makanan tambahan yang ada di posyandu, itu tuh sekarang semuanya terukur. Apa yang harus diberi di situ tuh sudah terukur dengan baik ya, apa saja isi menunya seperti itu. Lalu program makan bersama yang ada di posyandu juga itu salah satu program untuk mengentaskan stunting. Ada pesan khusus untuk para kader, Bu? Untuk para kader upgrade terus ilmunya supaya bisa memberikan pelayanan terbaik untuk warga kita semua yang tiap hari, tiap bulannya datang ke posyandu. Jadi harapan saya kadernya itu ilmunya itu upgrade, terus warganya juga mendapatkan layanan yang terbaik. Diharapkan melalui sosialisasi penguatan penyelenggaraan Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dahsat ini bisa memberikan ilmu kepada kader posyandu atau PKK untuk memberikan edukasi membuat makanan bagi ibu hamil dan balita dengan bahan lokal, dengan masakan tidak harus mahal. Akan tetapi kita bisa memilih dan memilah bahan-bahan yang terjangkau dengan kualitas dan kandungan gizi yang bagus, sehingga menciptakan generasi emas balita yang cerdas agar tidak stunting. Tim Liputan, Doho TV.